Bagaimana sifat serah terima objek gadai itu? Rahin yang menggadaikan barang, artinya berarti yang berhutang ya. Rahin ini wajib menyerahkan barang gadai kepada murtahin sesuai dengan urf. Penyerahannya sesuai dengan urf, bagaimana itu? Misalnya kalau rumah serah terima kunci, ya kan? Atau bagaimana? Atau misalnya serah terima rumahnya begitu ya. Nah, sesuaikan dengan urf yang berlaku. Murtahin berhak menahan barang gadai, fa'aman, sebuah makanan, ya. Wareh kalau sedang dalam perjalanan saja. Kalau tidak ada penulis hutang, ya boleh itu rahan. Ya. Tapi jumhur ulama akan menyimpulkan dari ayat ini dan juga dari hadis bahwa tidak harus dalam perjalanan rahan itu dilakukan. Ya, sedang tidak dalam perjalanan pun ya bisa melaksanakan rahan. Artinya rahan itu boleh baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Sifat rahan. Ar-rahnu 'aqdun jaizun wa huwa min 'uqud at-tabarru'i wa min al-'uqud al-'aniyyah allati la tu'tabaru tamatan al-iltizam illa bit-taslim. Jadi rahan ini adalah akad lazim. Akad jaiz. Akad jaiz. Bagaimana sifat serah terima objek gadai itu? Rahin yang menggadaikan barang, artinya berarti yang berhutang ya. Rahin ini wajib menyerahkan barang gadai kepada murtahin sesuai dengan urf. Penyerahannya sesuai dengan urf, bagaimana itu? Misalnya kalau rumah serah terima kunci, ya kan? Atau bagaimana? Atau misalnya serah terima rumahnya begitu ya. Nah, sesuaikan dengan urf yang berlaku. Murtahin berhak menahan barang gadai. Dinda Rusmayani, mic-nya tolong dimatikan. Tolong dicolek kita temannya tolong. Bisa melalui penyerahan kunci rumah atau sertifikat tanah atau menyerahkan aset bergerak lain, baik tumbuhan atau benda mati atau hewan, ya. Jadi disesuaikan dengan urf. Kalau urf di kita ya tentu misalnya kalau gadai ya, gadai sawah begitu sertifikatnya. Atau sawahnya juga kan diserahkan. Artinya murtahin yang menerima barang gadai, apakah dia ditutup ganti rugi atau tidak kalau terjadi kerusakan? Nah, di sini dijelaskan ya dulu murtahin alal rahini ya doa amanah, bahwa tangan murtahin terhadap barang gadai itu adalah tangan amanah. Artinya dia tidak ditutup ganti rugi ya, kecuali kalau ada ta'addi dan tafrid. Ada ta'addi itu melampaui batas, ya kan? Dan tafrid itu ya berarti sebaliknya dari ta'addi. Ta'addi melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, dan tafrid tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Nah kalau tidak melakukan ta'addi dan tafrid, wajar-wajar saja misalnya begitu ya. Dia tidak kemudian sampai menyebabkan barang itu rusak, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap barang gadai itu, ya. Dan ya kalau misalnya dia tidak melakukan ta'addi dan tafrid, gitu ya, tentu hutang itu tidak boleh juga dikurangi dari barang gadai yang rusak, gitu ya. Jadi kalau barang gadai yang rusak di luar, ya kan, di luar apa namanya, di luar kekuasaan siapa murtahin, ya maka ya hutangnya tidak berkurang, atau piutang yang dimiliki oleh murtahin itu tidak berkurang dengan rusaknya barang. Baik, rukun rahan. Nah, di dalam rahan ini sebelum kita ke rukun itu ada 4 unsur ya, 4 unsur yang terlibat dalam akad rahan, yaitu adalah rahin yang berakad. Rahin itu yang punya hutang, artinya dia menggadaikan barang. Murtahin yang menerimanya, yang punya piutang. Marhun itu adalah harta yang digadaikan atau disebut dengan rahan juga. Dan marhun bihi itu adalah hutangnya. Ya, ini ada empat unsur ya yang ada di dalam akad rahan. 4 unsur. Jadi ada yang berakadnya 2 orang. Terus kemudian ada objeknya ini barang gadai dan juga hutang. Ya, baik. Nah, kalau
rukun rahan menurut Hanafiyah seperti dalam akad yang lain itu hanya ijab dan qabul, ijab dan qabul saja. Bagaimana akad-akad yang lain. Nah, dan tidak mengikat jika belum diserah terima. Jadi kalau belum diserah terima itu tidak mengikat akad rahan. Artinya belum efektif ya akad rahannya kalau tidak ada serah terima barang gadai. Ya, pun tidak harus menggunakan lafaz rahan menurut Hanafiyah. Ya, tidak harus menggunakan lafaz rahan. Pokoknya mengindikasikan itu adalah rahan, itu juga bisa digunakan menurut Hanafiyah. Jumhur ulama seperti biasa ya mengatakan ya rukun rahan itu bukan hanya ijab dan qabul tapi juga yang lainnya. Ya, nah unsur-unsur yang ada di dalam rahan itu bisa masuk ke dalam rukun rahan, ya kan? Maka di situ ada sighah, ada aqidun, ya pihak yang berakad, ya murtahin dan rahin, dan ada marhun barang gadainya, terus ada marhunun bihi utang, ya, utangnya. Nah, apa saja syarat rahan? Syarat rahan itu pertama dari sisi sighah. Syarat sighahnya apa? Sighah itu tidak boleh mu'allaq, tidak boleh tergantung dengan syarat apapun atau mudhaf. Seperti dalam hal bayi mu'allaq ataupun bai' mudhaf itu juga jumhur ulama tidak membolehkan, ya. Jadi mu'allaq itu dikaitkan dengan syarat atau akad yang lain misalnya gitu ya. Saya gadaikan barang saya misalnya gitu, ya, asalkan misalnya kamu beli ya sesuatu dari saya, kamu beli barang A dari saya gitu. Kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Itu akadnya gharar. Ya, kalau mu'allaq itu gharar karena dikaitkan dengan akad yang lain. Dan akad rahan itu kemudian bergantung dengan akad yang lain. Itu yang menjadikannya tidak boleh, gitu ya. Mu'allaq di dalam akad itu tidak boleh, walaupun ada sebagian ulama seperti misalnya Ibnu Qayyim, Ibnu Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Ibnu Taimiyah itu membolehkan ta'alluq di dalam akad, ya. Dan apa namanya? Kemudian di dalam fatwa Desenu itu ada model bai mu'allaq yang diperbolehkan asalkan gharar yang ada itu bisa mughtafar. Artinya gharar itu bisa ditolerir gitu ya. Nah, secara umum menurut jumhur ulama mu'allaq itu tidak boleh ya dalam seluruh akad termasuk di dalam rahan. Juga mudhaf. Mudhaf ini kalau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Nah, alasannya apa? Alasan keduanya ini adalah mengandung gharar, ketidakjelasan. Yang pertama, akad itu bergantung dengan akad yang lain. Ya, yang kedua, nah, ya padahal akad itu harusnya nggak boleh bergantung dengan akad lain supaya tidak gharar. Ya, kalau sudah sighah ya sudah, artinya apa? Akad itu harus berdiri sendiri itu ya. Tidak boleh dikaitkan dengan akad yang lain. Kalau dikaitkan dengan akad yang lain berarti gharar. Nah, juga tidak boleh mudhaf. Mudhaf ini dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ya, jadi kalau dengan masa yang akan datang saya gadaikan misalnya rumah saya ini, ya, saya gadaikan rumah saya kamu tahun depan misalnya gitu ya, tahun depan. Nah, padahal akadnya dilakukan pada saat itu, gitu ya. Tapi kemudian itu berlaku efektifnya tahun depan. Gitu. Nah, itu tidak boleh karena itu juga mengandung gharar, ya. Karena harusnya akad itu ya dilakukan ya pada saat dibutuhkan. Baik. Nah, jadi itu dari sisi sighat, ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, jadi tidak boleh mu'allaq, tidak boleh mudhaf, ya. Jika terjadi maka syaratnya batal dan akadnya sah. Nah, kalau itu misalnya terjadi, ya kan, maka syarat itu batal. Artinya syarat itu berarti mu'allaq itu batal, ya. Berarti kalau digantungkan dengan akad yang lain berarti ya akad rahan itu tetap sah dilakukan, tetapi ya ketergantungannya dengan akad yang lain itu dihilangkan, gitu ya. Jadi ini menurut para ulama. Akadnya tetap sah, tapi kemudian dihilangkan itunya, syaratnya itu menjadi batal. Karena rahan bukan termasuk akad pertukaran atau muawadhat. Jadi di sini tidak terlalu ketat ya para ulama. Berbeda dengan baik, berbeda dengan jual beli ya. Gitu ya. Kalau ini kan tabarruk. Kalau tabarruk itu mengandung gharar itu ya sebagian ulama seperti Maliki ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Kalau kata tabarruk mengandung gharar. Seperti orang memberikan hadiah ya dengan sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Saya berikan hadiah ya misalnya barang yang masih di dalam kemasan gitu ya. Nah itu kan tidak jelas gitu ya. Kalau dalam jual beli itu kan harus jelas itu barang yang dalam kemasan itu apa yang dijual kan gitu.
Nah, ini masalahnya hadiah. Kalau hadiah itu boleh kata ulama, terutama Malikiyah, ada golornya, gitu ya. Nah, oleh karenanya dalam rohan ini, karena rohan ini adalah akad tabarruk, dia boleh ada di situ, ya kan, maka sah gitu ya. Tapi syarat ta'alluq itu harus dibuang. Ya. Jadi akadnya tetap sah. Menurut Syafi'iyah, syarat ada 3 macam. Ya, syarat yang sah, syarat batil atau sia-sia, syarat yang termasuk ya, yang merusak akadnya. Kalau syarat sah itu syarat yang sah mensyaratkan yang menjadi tuntutannya. Contoh murtahin mensyaratkan agar piutangnya didahulukan dibayar saat banyaknya orang yang berhutang kepadanya. Atau sesuatu yang mengandung masalah dalam akad. Jadi ini syaratnya itu tidak dikaitkan dengan akad tertentu, ya, bukan muallak. Tapi apa? Dia mensyaratkan kepada siapa namanya? Kepada rahin supaya hutangnya itu didahulukan dibayar. Ya kan? Saat banyaknya orang yang berhutang kepadanya. Jadi banyak orang yang tapi tolong dahulukan hutang saya ya, gitu. Nah, itu boleh saja, ya. Itu sah menurut Syafi'iyah, ya. Nah, kemudian syarat batil atau sia-sia, syarat yang tidak mengandung maslahat, ya, seperti yang di atas tadi itu, syarat yang mengandung ta'alluq, ya, atau adanya ketergantungan dengan akad yang lain atau mudhaf, ya. Kemudian syarat yang merusak akad, syarat yang merugikan murtahin atau rahim. Ya, kalau yang merusak akad itu syarat yang merugikan murtahin atau rahim. Nah, apa saja itu yang merugikan rahim dan murtahin, maka itu adalah ya syarat yang rusak. Kemudian pihak yang berakad cakap menurut hukum atau ahliyah. Ini syarat yang kedua. Yang berakad ini harus memiliki ahliyah, baik ahliyatul wujub atau ahliyatul ada. Pihak berakad cakap menurut hukum punya pengertian bahwa pihak rahim dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat dan mampu melakukan akad. Ini menurut jumhur ulama, ya balik, ya itu menurut. Tapi menurut Hanafiya itu cukup mumayyiz, ya tidak harus. Kemudian hutang. Bagaimana syaratnya? Uang yang dipinjamkan, ya karena adanya jaminan atau hak yang diberikan ketika transaksi rahan dilakukan dengan syarat, yaitu menurut Hanafiyah marhum bihi wajib diserahkan berupa uang ataupun benda. Marhum bihi itu berarti hutang, ya itu wajib berupa uang ataupun benda, ya. Nah, benda di situ biasanya kan kalau yang dipinjamkan itu ya sesuatu yang habis dikonsumsi kan gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam bab hariyah dan qard. Menurut Hanabilah, utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Utang tetap dan bisa dimanfaatkan. Ya, itu syarat hutang. Ya, umumnya adalah orang berhutang uang, gitu, karena memang itu yang dibutuhkan. Marhun ini adalah harta barang gadai, ya, barang gadai. Jadi harta yang dipegang oleh murtahin atau penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan utang. Menurut para ulama bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai ketentuannya sebagai berikut. Pertama, an yakuna malan mutaqawwaman. Barang itu harus barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, itu namanya malan mutaqawwaman. Seperti yang sudah kita bahas, ya. Syarat-syarat objek jual beli itu harus dia mal mutaqawwam. Dia harus bisa dimanfaatkan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ya. Ya, seperti minuman keras itu kan berarti bukan mal mutaqawwam, ya. Nah, berarti agunan yang tidak bernilai, Antum bisa agunan matiin, yang tidak Ustaz. bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam, maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya apa? Melalui ya. Jadi sawah. Yang berikutnya, agunan itu harus dapat diperjualbelikan. Kalau ya, harus laku dijual. Kalau dia mutakawam, ya berarti harus laku dijual. Yang kedua, syarat yang kedua harus laku dijual. Karena kalau tidak ya berarti dia tidak bernilai. An yakuna ma'luman, agunan itu harus jelas dan tertentu, harus dapat ditentukan secara spesifik. Dia harus diketahui makluman. Yang berikutnya an yakuna mamlukan lirahin, agunan itu barang jaminan ya yang dimiliki oleh rahin. Jadi orang yang berhutang itu yang memiliki barang, bukan orang lain. Baik.
Yang berikutnya, agunan tidak terikat dengan hak orang lain atau bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Agunan dimaksud berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi kalau dalam syariat Islam, ya dalam fikih itu agunan itu harus sepenuhnya milik rahin. Kalau dalam bank konvensional itu boleh agunan itu punya orang lain, ya baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi padahal punya orang lain, ya, dia memegang kuasa atas itu misalnya, bukan punya dia, itu boleh digadaikan kalau dalam bank konvensional. Nah, kalau dalam Islam tentu harus dimiliki sepenuhnya oleh rohin, ya, oleh yang menggadaikan. An yakuna mahuzan ay majmu'an munfasilan la mutafarriqan muttasilan bi ghairihi. Jadi agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat, ya. Lain halnya dengan perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Jadi misalnya, ya, ya barang itu harus menyatu dia, ya, jadi tidak terpisah-pisah, ya. Tidak terpisah-pisah. La mutafarriqan muttasilan bi ghairihi. Apalagi misalnya tanah yang tersambung dengan apa namanya, milik orang lain kan misalnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya rumah, ya berarti ya satu rumah itu yang diagunkan misalnya. Terus rumah yang lainnya, ya tentu apalagi misalnya rumahnya itu, ya, dia punya tapi ada beberapa pemilik ya atas rumah tersebut, terus diagunkan gitu, itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam ketentuan fikih, agunan itu harus harta yang utuh, ya, tidak berada di beberapa tempat, ya. Jadi harus an yakuna mahuzan majmu'an munfasilan. Jadi artinya harus di apa namanya? harus apa, terpisah dari yang lain, kepemilikan yang lain, dan ini harus utuh, ya. Harus utuh. Dan tidak boleh terpencar-pencar, ya, dan bersambung dengan milik orang lain. Yang berikutnya, agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Jadi harus bisa diserahkan, ya, baik materinya itu berapa fisik daripada agunan itu, ataupun manfaatnya, ya, itu bisa diserah terimakan. Karena di antara syarat rahan itu, ya, harus diserah terima, ya, barang yang digadaikan. Ketentuan hukum rahan. Nah, ada beberapa ketentuan hukum, ada dua, ya, paling tidak ada rahan sahih dan ghairus sahih. Ada rahan yang sah, ya, ada rahan yang tidak sah. Kalau yang sah itu berarti matawafarat fihi syurutur rahan, rahan yang memenuhi syarat rahan. Kalau yang tidak sah berarti yang tidak memenuhi syarat rahan. Nah, menurut Hanafiyah, rahan yang tidak sah itu ada dua macam. Pertama, rahan batil, yang kedua rahan fasid. Rahan batil itu cacat akad terletak pada inti akad, seperti tidak adanya ahliyah atau kecakapan, ya, tidak adanya kepemilikan atas barang gadai. Karena itu berhubung dengan unsur utama di dalam akad. Kalau menurut jumhur adalah rukun akad, ya. Rahan fasid, bagaimana rahan fasid itu? Rahan fasid itu cacat yang terjadi pada sifat akad, seperti contohnya barang yang digadaikan menjadi jaminan pihak lain. Ya, barang yang digadaikan menjadi jaminan pihak lain, itu kan tidak boleh, karena barang itu, ya, harus, ya, mungkin itu milik dia, tetapi kemudian karena itu digadaikan kepada pihak lain juga, itu yang kemudian menjadikan akad rahan itu fasid atau cacat. Baik, menurut jumhur ulama, rahan yang tidak sah hanya ada satu bentuk, yaitu batil atau fasid, yaitu yang tidak memenuhi syarat rahan. Jadi kalau jumhur ulama menggabungkan antara batil dan fasid, ataupun menyamakan antara batil dan fasid itu, ya, itu rahan yang tidak sah. Ala kulli hal, ini hanya pembagian saja. Pada intinya, ya, keduanya memiliki pendapat yang hampir sama. Nah, hukum rahan yang sah atau lazim. Apa ketentuan hukum apabila rahan itu sah atau lazim? Ya, rahan adalah akad lazim bagi rahin. Nah, ini akad lazim bagi rahin. Jadi kalau tadi secara umum sifat akad rahan itu adalah jaiz, artinya boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Tapi bagi rahin itu adalah lazim. Lazim itu berarti dia tidak boleh membatalkan, ya kan? Dia tidak boleh membatalkan akad itu.
serah terima. Ya, kalau sudah serah terima, berarti sudah berlaku keluzuman akad tersebut. Maka yang tidak boleh membatalkannya sepihak, sementara murtahin boleh baginya membatalkan kapan ia mau. Jadi namanya murtahin, ya itu jaiz bagi murtahin. Berarti yang tadi sifat akad rahan itu rinciannya adalah ya lazim bagi rahin dan jaiz bagi murtahin. Ya, karena murtahin ini yang menerima barang gadai dan yang punya piutang. Jadi bagi dia boleh saja kapan saja. Misalnya nggak usah ada barang jaminan, saya kembalikan saja. Itu juga boleh. Itu karena itu tidak merugikan rahim, ya kan, justru menguntungkan. Tapi bagi rahim, kalau dia sudah berakad rahim, tidak boleh kemudian diminta ya secara sepihak. Nah, dampak rahim tidak bisa terrealisasi jika tidak ada qabad. Nah, kalau rahim itu kalau belum ada qabad berarti tidak bisa terrealisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lazimnya akad rahim berjumhur hanya berlaku jika ada qabad. Jadi kalau misalnya sudah serah terima, maka berlakulah di situ kelaziman akad. Ya, kalau belum serah terima berarti tidak berlaku luzumul akad. Ya, jika belum dilakukan maka rahin boleh melanjutkan gadai atau membatalkannya. Ya, dalil jumhur ulama farihanun maqbudah. Dalilnya ini jelas ya. Farihanun maqbudah itu artinya maka ada barang jaminan yang diserahkan. Ya, farihanun maqbudah. Sementara Malikiyah berlaku lazim, menurut Malikiyah berlaku lazim dengan adanya ijab qabul. Jadi tidak harus serah terima. Ini dalam beberapa akad juga begitu ya, Malikiyah memandang. Jadi kalau misalnya sudah ijab qabul berarti sudah berlaku efektif itu akad. Tidak harus serah terima. Ya, jika sudah terjadi akad maka rahin harus menyerahkan barang gadainya. Kecuali jika terjadi salah satu dari 4 hal. Jadi urusan serah terima itu belakangan. Kalau sudah terjadi ya ijab qabul maka sudah berlaku efektif. Ya kan? Maka berikutnya menjadi kewajiban rahin menyerahkan barang gadainya, ya. Menyerahkan barang gadainya. Jadi kalau di jumhur ulama itu kan ijab qabul itu ya kan kalau ada serah terima itu artinya berarti akan itu berlaku efektif, ya. Tapi Malikiyah itu ya cukup ijab qabul saja, serah terimanya belakangan itu bisa dilakukan. Baik, nah kecuali jika terjadi salah satu dari 4 hal, ya. Rahin meninggal dunia, tuntutan pemilik piutang kepada Rahin untuk membayar utangnya, ya. Kemudian bangkrut atau muflis, sakit parah atau gila. Ini kondisi-kondisi yang membuat Rahin itu, ya, tidak bisa menyerahkan barang gadainya, gitu. Artinya kelaziman akad itu ya dia tetap berlaku setelah ijab qabul, tetapi ya harus atau tidak menyerahkan barang akad, ya kan, pada dasarnya harus, tapi kalau terjadi empat hal ini berarti ya itu kemudian bisa mempengaruhi penyerahan barang. Kemudian dalil Malikiyah perintah Allah dalam menepati akad, yang lagi namun aufu bil uqud. Allah itu menepati akad. Jadi rohan itu tidak berlaku efektif dengan harus diserahkan. Tapi kalau orang sudah berakad, maka itu yang berlaku efektif. Jadi sudah ijab qabul, ya disitulah kemudian sementara penyerahan barang itu yaitu menjadi kewajiban untuk diserahkan, ya kan? Nah itu bukan di luar akad, itu menjadi komitmen rohin saja yang menyerahkan akad, ya. Dan rohin tetap berlaku efektif. Nah, kemudian biaya pemeliharaan rohan atau mu'nah, disebut dengan mu'nah ya, biaya pemeliharaan rohan. Kalau yang digadaikan itu adalah bin unta misalnya, maka itu kan butuh makan untanya. Nah, siapa itu yang ngasih makan? Kalau digadaikan kuda dan seterusnya, itu siapa juga yang butuh? Kuda yang butuh apa? Siapa yang ngasih makan, gitu ya. Kalau misalnya motor yang digadaikan, ya kan butuh oli kan seterusnya. Itu siapa yang ngasih oli, ya. Kalau yang digadaikan itu emas, nah, emas itu kan butuh disimpan. Nah, siapa kira-kira yang membayar uang simpanan itu, ya, sewa simpanan dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan mu'nah. Ya. Nah, biaya pemeliharaan rohani disebut mu'nah itu adalah kewajiban rohin termasuk penyimpanannya. Jadi kalau barang itu disimpan supaya aman, berarti ya rohinnya yang harus membayarnya, ya, untuk penyimpanan di tempat aman itu. Manfaatnya dan pertumbuhannya. Jadi termasuk penyimpanan, manfaat, dan pertumbuhannya. Karena kalau nanti kita akan lihat nanti ya, barang gadai itu kalau dia bertumbuh, misalnya apa? Kalau kambing berarti beranak pinak dan seterusnya, berarti itu tetap milik rohin.
Oleh karenanya makanan dan seterusnya itu harus rahim yang jaminnya, ya. Namun boleh bagi murtahin menggunakan barang gadai tanpa merugikan dan boleh meminum susu dari hewan gadai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya barang gadai itu misalnya kambing, terus dia mengeluarkan susu, ya kan? Nah, kalau murtahin yang mengeluarkan, yang ngasih makan, ya kan? Maka dia boleh ngambil susunya, gitu ya. Dia boleh ngambil susunya. Itu kalau murtahin, ya kan? Tapi kalau misalnya rohin yang sepenuhnya, maka itu menjadi hak milik, hak rahim. Di sini Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Ya. Jadi Rasul bersabda, barang gadai boleh dikendarai dengan menanggung biayanya jika digadaikan. Dan susu hewan boleh diminum dengan biayanya jika digadaikan, dan wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya memberi biaya pemeliharaan. Kalau yang minumnya murtahin ya berarti dia yang harus ngasih makan si rahim ini, ya, ngasih makan binatang gadai itu, ya. Nah, itu hukum mu'nah, ya, mu'nah. Berarti kalau misalnya di akad kontemporer, ya, yang digadaikan emas itu butuh dijaga kan, gitu ya, supaya tidak hilang. Nah, di pegadaian itu butuh dijaga, yang jaga siapa? Yang jaga kan satpam dan seterusnya. Ya, itu kan butuh biaya, kan? Pegadaian butuh biaya untuk menggaji itu dan seterusnya. Maka yang mengeluarkan itu adalah ya para pemilik barang gadai itu, gitu ya. Salah satunya di samping tentu perusahaan pegadaian juga membiayai karena itu kantornya, ya. Nah, tapi yang jelas ya ketika misalnya pegadaian syariah ya kan mengenakan biaya pemeliharaan barang gadai atau mu'nah, ya, maka itu diperbolehkan di dalam Islam tentu. Ya, mu'nah yang dimaksud itu bukan bunga, ya, dia bukan bunga dari pinjaman, gitu. Maka besarannya itu tidak boleh dikaitkan dengan nilai pinjaman yang dihutangkan kepada nasabah atau kepada rohin, ya, kepada yang menggadaikan barang tersebut. Jadi oleh karenanya ya harus terpisah, karena itu tentu terpisah akadnya. Yang satu itu adalah tabarru, yaitu qard dengan rohan, ya kan. Yang kedua muawadhah. Muawadhahnya apa di situ? Di situ ada ijarah, ada penyewaan, ya kan. Ada ujrah di situ yang diberikan ya rahin kepada murtahin, karena ya artinya dia telah menguasakan penjagaan hartanya itu kepada murtahin, ya kan, baik pemeliharaan keamanannya, ya, dan seterusnya. Baik, hukum pertambahan jaminan. Pertambahan objek gadai adalah milik rohin. Jadi kalau misal objek gadai bertambah, misalnya beranak pinak, kayak unta atau kambing beranak pinak, maka itu milik rohin. Ya, karena ia adalah pemilik barang, baik pertambahan yang melekat pada barang tersebut, seperti bertambah gemuk atau terpisah, seperti anak hewan dan lainnya. Ya. Jadi itu pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah hukum intifa'il murtahin birrahan. Bagaimana hukum murtahin memanfaatkan barang gadai? Ar-rahnu amanatun fi yadil murtahin fala yajuzu lahul intifa' bihi. Yang namanya rahan itu adalah amanah di tangan murtahin. Maka la yajuzu lahul intifa' bihi, tidak boleh ya dia memanfaatkan barang itu. Ya, li'anna kullu qardin yarafan fa huwa riba, karena masuk kategori riba, ya, karena rohan itu kan muncul dari qard. Ya, kalau misalnya ya rohan itu digunakan, dimanfaatkan oleh murtahin, berarti itu adalah tambahan dari qard, ya, dan itu adalah riba. Kullu qardin yarafan fa huwa riba, ya. Nah, fala yantafi'u bihi illa idza adzina lahu ar-rahin. Kecuali kalau diizinkan oleh rahin untuk menggunakan barang yang digadaikan tersebut. Fa in kana al-marhunu markuban aw mahluban fa yajuzu lil murtahin an yarkaba ma yurkab. Jadi kalau misalnya barang gadai itu dikendarai atau diperah susunya, ya, maka boleh murtahin, ya kan? Boleh murtahin mengendarai barang gadai itu atau memerah susunya, ya, wa yunfiq alaihi, dan dia akan membiayainya, ya. Jadi itu kalau diizinkan, ya, kalau diizinkan oleh pemilik barang, ya, diizinkan misalnya, oke, ya boleh, silakan dipakai, dikendarai, ya kan, ya tentu tanggung jawab bensin, fair service, ganti oli, ya kan, itu harus murtahin yang membiayainya. Atau misalnya kalau susu perah berarti butuh makan,
berarti juga murtahin yang harus membiayainya. Liyakuna litifabih muqabilan nafaqah alaihi. Jadi supaya pemanfaatan barang itu memang bergantung atau sesuai dengan ya biaya yang dikeluarkan oleh murtahin. Ya. Nah, jadi catatannya itu ya harus mengizinkan dulu rahin kepada murtahin untuk menggunakan barang tersebut. Nah, ini hadisnya adalah seperti hadis yang sudah kita baca, ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan, wala balu dzarri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan, wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Ini di akhir hadis ini yang penting. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Ya, baik. Nah, dampak rahan. Sekarang kita ke dampak rahan. Dampak rahan, jika akad rahan disepakati dan murtahin menerima barang gadai, maka akan berdampak pada hal-hal berikut. Ya, pertama, ta'alluqud dain bil marhun. Jadi kalau akad rahan disepakati ya dan sudah diterima itu barang gadainya, maka dampak rahannya sudah berlaku tuh. Apa saja itu? Ta'alluqud dain bil marhun, keterkaitan utang dengan barang gadai. Jadi artinya utang nanti kalau nggak dibayar ya berarti bisa digantikan dengan barang gadai. Ya. Kedua, hak wa habsir rahan hatta yusaddid ar-rahin, maka barang yang digadaikan itu sudah ditahan ya, dalam tahanan pihak murtahin. Gitu ya, sampai hutang itu dibayar atau dilunasi. Yang ketiga, man rahin min tasarruf rahin dilarang bertindak terhadap barang gadai. Jadi barang gadai nggak boleh dijual tuh ya. Sudah digadaikan tapi dijual, diumumkan, dipasarkan untuk dijual. Itu tidak boleh. Ya, karena itu dilarang. Ada muntifa'il murtahin berrahan illa markuban atau mahluban binafaqatihi. Ya, murtahin tidak boleh manfaatkan barang rahan kecuali dikendarai atau diperah susunya. Dan itu pun dengan biaya yang dikeluarkan sendiri. Ya, kalau dia merah susunya, kalau dia mengendarainya, berarti operasionalnya harus biaya ya. Dan itu tentu seizin rahin. Domaun rahan dita'addi atau tafrid, menanggung kerugian jika barang gadai digunakan dengan ta'addi atau melakukan yang tidak semestinya, atau tafrid tidak melakukan yang semestinya dilakukan. Ya, itu tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi dia menanggung rugi ya kalau rusak terjadi, kalau terjadi kerusakan pada barang. Bai'ur rahan al mutalaba bi bai'ihi indal ajzi as-sadadi, menjual barang gadai atau dituntut untuk dijual jika tidak sanggup membayar hutang. Jadi kalau nggak sanggup bayar hutang, terjadi prestasi, ya itu boleh dijual barang gadainya, gitu ya, boleh dijual. Imtiyazud da'in al-murtahin an sa'iril ghurama. Nah, keistimewaan murtahin atas seluruh pemilik piutang. Ya, jadi kalau dia ya berpiutang kemudian ada barang jaminan yang diterimanya, itu dia mendapat prioritas ya, dari seluruh ya para pemilik piutang. Nah, taslimur rahan inda intihai dain, menyerahkan barang gadai setelah selesai masa gadai. Jadi kalau setelah selesai masa gadainya, ya kan, maka harus diserahkan. Ya, setelah selesai dibayar hutangnya, gitu ya, maka barang yang digadaikan itu harus diserahkan kepada rahin. Ya. Nah, bagaimana hukum menjual barang gadai? Barang jaminan adalah milik rahin, walaupun diserahkan kepada murtahin. Maka wewenang menjual rahan milik rahin. Jadi wewenang menjualnya itu adalah milik rahin, nggak boleh murtahin jual barang gadai. Namun karena ada hak murtahin untuk menahan barang sampai utangnya dilunasi, maka hak menjual barang dengan pekerja ya murtahin, ya kan? Nah, ya tentu minta dulu kerelaan rahin ya kan untuk menjual barang tersebut, gitu ya. Kalau misalnya dia minta ditangguhkan, tolong tunggu sebentar lagi ya, misalnya sebulan lagi saya usahakan, gitu ya, saya akan bayar hutang. Nah, maka murtahin harus memberikan waktu itu, gitu ya, dan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kalau misalnya sampai batas waktu tertentu tidak lagi bisa dilunasi, maka ya itu ya disepakati saja, misalnya boleh kemudian barang rahan itu dijual, gitu ya. Jika sudah jatuh tempo pembayaran dan rahin tidak sanggup membayar, maka barang dijual atas persetujuan rahin dan dilakukan pelunasan utang setelah itu, ya. Jadi harus persetujuan rahin dulu, ya kan? Nggak boleh juga langsung kemudian ya menjual barang itu tanpa kerelaan rahin, gitu misalnya. Nah, jika tidak setuju, pengadilan berhak memaksa rahin untuk membayar utang atau menjual barang.
Kalau misalnya memang sudah apa namanya sudah jatuh tempo berkali-kali gitu ya, ya, dan kemudian dia tidak setuju untuk menjual barangnya, itu dia bisa mengajukan ke pengadilan. Pengadilan nanti kemudian yang mengkondisikan agar barang tersebut bisa dijual. Sampai sini dulu ada mau ditanyakan nggak? Bob, ada yang mau ditanyakan? Bol, Saat bedanya barang jaminan dengan barang gadai atau sama sebetulnya. Itu kan kadang orang biasanya barang jaminan, jaminannya ini agunan kan gitu. Kan biasa disebut agunan ya. Agunan itu seringnya memang kalau di pembiayaan bank syariah juga begitu. Bahkan di misalnya akad murabahah, ya itu ada juga yang dijadikan apa jaminan itu. Nah itu boleh kan ketentuan fatwanya kan itu boleh. Jadi boleh apa meminta barang jaminan. Itu sama sebetulnya barang jaminan itu adalah rohan itu karena walaupun misalnya itu murabahah timbul dari jual beli, tetapi itu kan juga ada hutang yang timbul dari jual beli kan gitu ya. Maka itu boleh ya, boleh pihak yang berpiutang itu apa namanya meminta jaminan. Jadi jaminan itu ya sama dengan rohan ya, wallahualam. Ini. Kita syukran Dad. Ada lagi yang lain? Kalau sebab min soal wastifsar sebab Ustaz, ya misalkan rohin tidak bisa membayar utang ke murtahin. Jadi apakah barang gadainya dijual terus ada lebihnya dikembalikan apa semuanya bisa diambil? dikembalikan. Jadi yang boleh dimiliki oleh murtahin itu hanya sesuai dengan hutangnya saja, hanya sesuai dengan piutang yang dimiliki ya kepada rohin. Jadi kalau ada sisa dari penjualan barang gadai itu harus dikembalikan. Ustaz, syukron. Ya, Pak. Kalau kurang berarti itu Zat, nambah lagi. Oh iya, Ada kalau utang. kurang dia harus nambah. Kalau kurang rohin itu harus menambah. Ya disepakati saja misalnya nambahnya sampai batas waktu kapan gitu. Kalau tidak sanggup juga kan ya sunnahnya kan berarti dihapus kan begitu ya. Dihapus saja hutangnya gitu. Itu sunnahnya. Artinya disedekahkan. Ada lagi, Fadol. Zat, berarti waktu akad awal tuh berarti ada itunya saja, ada apa? Waktunya. Jadi nanti kalau kamu belum selesai bayar tanggal segini, barangnya bisa langsung digadaikan. Atau itu akadnya nyusul gitu. Iya kan kalau akad hutang piutang kan begitu, harus sampai kapan? Ya ingat ada yang tumbidainin ila ajalin musamma. Kalau kalian berhutang ya kan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi namanya berhutang itu hutang itu harus tentukan kapan mau bayar gitu. Nah kan umumnya di kita ini kalau hutang tuh apa namanya nggak dipastikan gitu ya. Ya kadang-kadang cuma janji sepihak ya. Nanti dibayar, saya bayarlah bulan depan. Nah tapi ya itu sebetulnya bagian daripada akad itu ya. Artinya itu menjadi komitmen orang yang berhutang untuk bayar. Nah itu artinya tempo hutang. Ya, nah kalau misalnya hutangnya pakai jaminan atau barang gadai, ya berarti adalah kesepakatan waktu yang ditentukan antara pihak yang berakad ini, ya. Jadi misalnya berapa dia akan bayar hutang ya kan 2 bulan, gitu. Nah kalau jatuh tempo misalnya, terus belum sanggup bayar juga, ya, saya minta kerelaan untuk
barang gadai ini saya jual gitu ya. Nah, misalnya dia apa namanya? Dia oke, ya sudah. Berarti sepakat kan gitu. Atau misalnya untuk menjual barangnya itu nanti dilakukan setelah jatuh tempo bisa juga, artinya gitu ya. Artinya minta kerelaan kepada rahimnya itu nanti setelah jatuh tempo misalnya itu minta minta kerelaan ya untuk dijual barangnya, ya itu juga bisa. Ya jadi secara apa namanya umum di dalam fikih itu hutang itu memang harus ditentukan sampai kapan ya. Jadi jangan sampai ngambang gitu sehingga nggak jelas ya. Ya walaupun ini adalah akad tabarruk bukan akad bisnis ya, supaya tidak terjadi apa namanya perselisihan, ya, baiknya begitu, baiknya ditentukan waktunya sampai kapan. Allah alam. Astagfirullah. Betul. Cukup, Muhin, siapa? Munif. Pertanyaannya sudah bisa jawab? Maaf, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ustaz, mau Ya. nanya kalau misalnya kan gadainya tuh dalam rahannya dalam bentuk sapi kan Ustaz. Nah terus nih biaya pemerawatan, biaya makannya itu ditanggung sama si murtahin. Terus dapatlah nih susu perah seperti itu. Nah terus susu perahnya itu sama murtahin itu dijual Ustaz, jadi dapat uang. Nah ini tuh boleh atau enggak? Terus kalau misalnya susu perahnya ini misalnya dapat uang itu apa harus dikasih ke rahin atau itu milik murtahin? Syukran Ustaz. Ya. Ya, jadi kalau misalnya mengeluarkan biaya ya untuk sapi perah ini makanannya segala macamnya kandangnya itu adalah oleh murtahin ya yang menerima barang gadai, ya terserah dia, itu kan sudah hak dia. Susu itu boleh diminum, ya boleh juga dijual ke yang lain, kan begitu. Tapi dia yang mengeluarkan, ya mengeluarkan barang gadai. Tapi kan dia tidak memiliki hak atas apa namanya hak atas sapi itu ya. Jadi yang punya sapi itu tetap ya tetap apa namanya tetap pihak rahim gitu ya. Nah, ya jadi kalau misalnya apa namanya mau dimakan ya boleh, minum boleh ya. Kalau misalnya mau dijual ke yang lain juga nggak apa-apa kalau menurut saya, karena itu sudah hak milik dia ya. Allah alam, begitu ya jawaban saya sementara ini ya, karena itu ya dimakan saja boleh kan begitu ya, ya diminum saja boleh gitu ya. Ya berarti kan kalau diminum boleh berarti ya barang itu bisa juga dilakukan tindakan yang lain, misalnya dijual gitu ya dan seterusnya. Allah alam. Walaupun jadinya gara-gara ini tuh Ustadz, dia jadiin bisnis Ustadz kayak gitu. Jadi orang-orang tuh boleh minjam sama dia, tapi harus gadainya tuh dalam bentuk yang kayak gitu Ustadz. Kayak bisa dia jadiin kayak diputar uangnya jadi uang untuk dia kayak gitu. Jadi dapat keuntungan untuk dia. Jadi dia ngambil keuntungan secara tidak langsung sih Ustadz, secara tidak langsung dari gadai ini gitu, dari rahan ini. Ya, tapi dia juga nggak gratis kan masalahnya. Dia dapat susu itu kan nggak gratis. Dia dapat susu itu dia mengeluarkan biaya makan sapi ya kan, kandangnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia dapat untung, saya pikir sih ya wajar keuntungan yang dari situ maksudnya ya, karena dia mengeluarkan biaya kan begitu ya, mengeluarkan biaya. Ya perawatan. Asalkan tentu tidak disewakan itu sapinya begitu ya, atau kalau kendaraan itu misalnya disewakan ke yang lain gitu ya. Gitu. Kalau misalnya sebatas untuk dimanfaatkan begitu, ya, saya pikir tidak menjadi masalah ya. Wallah alam, itu jawaban saya. Syukran Ustaz. Ya, Pak. Satu lagi, Ustaz. Wallah. Kalau jaminannya itu bukan berupa barang tapi berupa itu ya, kesepakatan. Jadi nanti kalau bayarnya tanggal segini sama, terus nanti kalau telat sepekan, telat 2 pekan, naik terus itu gimana, Ustaz? Maksudnya jaminannya apa? Jaminannya itu tadi apa? Tambahan nominal. Penambahan. Jadi kalau nggak bisa bayar, kalau kelewat 1 pekan dia nambah 10.000 atau
1.000, kalau kelewat 2 pekan nambah lagi. Ya nggak boleh begitu. Riba ya? Jaminan harus barang. Kalau itu bukan jaminan, itu namanya riba. Itu namanya riba, itu tambahan dalam hutang. Jadi nggak boleh seperti itu, ya. Jadi jaminan harus barang, barang yang disimpan, ya, dan bisa dimanfaatkan begitu. Ya, wallahu alam. Bisa cukup. Ya, Afwan. Nah, tadi berkaitan dengan barang yang bisa dimanfaatkan itu, ya, kalau disesuaikan dengan hadis Nabi itu apa namanya, mayur kabu wa yuhlab. Jadi yang dikendarai, ya, dan diperah saja susunya. Artinya itu bisa dimanfaatkan, ya, atas seizin rahin, ya, atas seizin rahin. Nah, kalau model seperti sawah, ya, itu kan bukan yuhlab ataupun yurkab, ya. Sawah itu yang digadaikan, walaupun misalnya modalnya dari murtahin, ya kan, modal untuk bibit sawah dan seterusnya, ya. Nah, itu ya yang seperti itu, ya, itu tidak masuk kategori yuhlab atau yurkab. Ya, maka tidak boleh itu kalau misalnya dimanfaatkan oleh pemilik, oleh siapa? Oleh murtahin, ya, memberikan piutang, ya, selama masa hutang, ya, selama tidak bisa dibayar hutangnya, yaitu dimanfaatkan oleh misalnya oleh murtahin, ya, ditanami padi, ya kan, terus diambil hasilnya dan seterusnya. Nah, yang seperti itu tidak bisa dikiaskan, ya, dengan yang tadi itu, yang sapi itu, ya, Allah alam, ya. Jadi kalau itu kategorinya bukan yuhlab atau yurkab. Ya, kalau kategori yang dijelaskan oleh Nabi itu kan, ya, yang boleh dimanfaatkan barang gada itu kalau misalnya dia dikendarai atau diambil susunya, gitu ya, dikendarai atau diambil susunya. Wa 'alal ladzi yarkabu aw yahlibu, ya, nafaqatuhu, gitu. Jadi orang yang mengendarainya dan memerah susunya, maka dia harus membiayai muknahnya. Nah, ya, membiayai muknahnya. Nah, kalau apa namanya, dan sekali lagi tidak tafrid dan juga tidak ta'addi, ya, dan tidak melampaui batas. Jadi misalnya penggunaan barang itu, ya, dikendarai tapi kemudian tidak melampaui batas. Misalnya melampaui batas itu gimana? Menggunakan kendaraan itu misalnya untuk berbisnis, misalnya untuk mengangkut barang-barang berat sehingga kemudian itu merusak, ya. Nah, sapi juga begitu, ya, tidak boleh ta'addi dan juga tafrid. Kalau misalnya diperahnya berlebihan, gitu ya, diperahnya berlebihan sehingga kemudian menyebabkan sapi itu yang menjadi kurus karena dia berbisnis apa jualan susu sapi, begitu ya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada apa-apa berarti dia bertanggung jawab, ya. Kalau dia melakukan ta'addi ataupun tafrid, ya, terhadap barang yang digadai itu. Wallahu a'lam. Nah, cukuplah. Fadhal ya, syabab. Waktunya habis ya. Sesi Ya 1. Ustaz. Nanti sesi berikutnya insya Allah kita lanjut pada tuh jam 1, ya. Akhir akad rohan dan kemudian ada beberapa aplikasi di keuangan. Kita tutup. Bentar, saya screenshot dulu. Ya, kita tutup sementara pertemuan ini.